beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan marhamah seluruhnya, penerusnya, dan rektor universitas marhamah seluruhnya, dan selamat ulang tahun hari ini, ulang tahun rektor dan Oke, rektor dan mahasiswa. Mudah-mudahan selalu menerima keberkahan. Kalau kita lanjutkan, memang ayat-ayat itu terkait dengan bagaimana perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW ketika tahun ke-6 dari hijrah, Nabi siap-siap mau berangkat umrah di tahun ke-6 bulan Zulqa'dah. Tahun ke-6 Nabi siap-siap mau berangkat umrah, dan Nabi umumkan yang mau ikut silakan ikut. Bahkan yang paling males, untuk ikut itu biasanya orang-orang Badui. Al-Aqrab. Belakang atau sedikit kali ini sedikit ini. Nah, Nabi umumkan ternyata yang siap itu 1.000 lebih. Berangkatlah, dan Nabi membawa 70 onta. Dan ontanya gemuk-gemuk dikasih tanda untuk diketahui bahwa onta itu akan disembelih nanti di Mekah. Tidak boleh ada yang bawa senjata. Yang dibawa itu hanya bukan senjata untuk perang, tapi kalau pisau itu pisau dapur lah kira-kira gitu. Yang digunakan untuk zaman dahulu kan nggak ada restoran, berarti harus makannya gimana? Jadi yang dibawa bekal itu, salah satu bekal itu adalah kambing. Kalau dibawa, onta jika dibawa nanti akan disembelih, akan dibikin apa? Ditangkap. Nah, sudah berangkat, Nabi Muhammad itu selalu memiliki strategi yang cerdas. Nabi kirim salah seorang sahabat untuk mengetahui di Mekah ada pergerakan apa. Rupanya informan Nabi memberitahu bahwa Khalid bin Al-Walid dan orang-orang Mekah itu sudah siap untuk menghalang-halangi Nabi. Sudah siap untuk menghalang-halangi Nabi. Nabi itu berbelok arah. Nabi berbelok arah. Yang semestinya misalnya lurus gitu, karena Nabi dengar kalau lurus langsung ke Mekah dan akan bermasalah dengan orang-orang Mekah. Nabi berbelok jalan. Sampai dalam banyak riwayat dikatakan banyak sekali sahabat yang kakinya berdarah-darah karena Nabi memilih jalur yang berbelok dan terjal. Sampailah di wilayah namanya Hudaybiyah, onta Nabi namanya Qaswa. Ontanya itu tiba-tiba berhenti. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, biasanya Qaswa itu nggak pernah berhenti. Kok tiba-tiba berhenti daprok gitu? Apa? Daprok. Berhenti langsung. Daprok gitu kan. Terus Rasulullah mengatakan, habasahu habisul fil. Ini Nabi sudah niat umroh dari Fil Ali. Ini sudah pakai pakaian ihram. Kalau tidak jadi kan kena dam. Berhenti ontanya. Kata Rasulullah, kenapa onta Qaswa ini kok berhenti? Rasulullah mengatakan habasahu habisul fil. Ingat enggak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ingat enggak peristiwa tentara bergajah? Kan gajahnya itu diberhentikan di satu wilayah di Arafah, namanya itu
saya lupa namanya, satu titik di Arafah yang di situ sebetulnya kalau tidak dilanjutkan nggak ada masalah. Tapi karena Raja Abraha, Wadi Muhassir, Wadi Muhassir, sampai di situ di Wadi Muhassir antara bergajah Abraha itu dialog dengan kakek Nabi. Nah waktu itu kakek Nabi nggak mau menggubris. Karena apa? Kakek Nabi cuma minta ontak saya mana. Karena ontak kakek Nabi ditawan oleh Abraha, begitu juga kekayaan orang-orang Mekah. Ditawan oleh Abraha, kakek Nabi itu minta dikembalikan ontak yang ditawan. Lalu Abraha marah, saya kesini mau menghancurkan Ka'bah kamu, malah kamu nanya urusan. Lalu keluarlah ungkapan yang kekal dan abadi dari mulut mulia kakek Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib mengatakan, Ana Rabbu hadhihi ibil. Saya adalah pemilik ontak-ontak ini. Kalau Ka'bah itu innalil Ka'bah rabban yahmiha. Kalau Ka'bah itu ada Tuhan yang menjaga. Tuhan yang memilikinya. Tambah marah Abraha. Lanjut. Begitu lanjut, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Karena mereka lanjut, Allah kirim burung ababil. Nah, Nabi Muhammad ketika akan menuju ke Mekah tersebut, sampai di wilayah Hudaybiyah, ontanya berhenti. Sahabat bertanya, kenapa onta Qaswa ini berhenti? Rasulullah mengatakan, habasahu hadisul fiyah. Dia berhenti yang sebagaimana yang pernah berhenti di saat tentara bergajah Abraham. Karena kalau dilanjutkan, bisa terjadi seperti apa yang terjadi? Penduduk Mekah kena azab. Nabi Muhammad itu tidak pernah mau selama beliau hidup dan sudah meninggal dunia, itu ada azab yang diturunkan. Nabi nggak pernah mau azab turun. Kalau orang sekarang sebentar-sebentar, Aceh azab, Sumatera azab, ini azab, itu azab. Tapi itu nggak pernah mau. Kalau itu dilanjutkan, maka Nabi Muhammad dan yang bersama Nabi Muhammad akan diselamatkan. Lalu akan terjadi semacam tentara bergajah yang kedua. Akan diturunkan. Mereka itu minta azab, ini saya minta diberitakan. Mereka tuh minta azab, tapi nggak pernah mau. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu selalu minta surat Al-Anfal surat Al-Anfal Surat berapa? ayat 32. Ayat 32 dan 33. Surat 8 ayat 32 sampai 33. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon. Mereka minta, kalau Al-Quran benar, kalau Nabi Muhammad benar, mereka bukan mengatakan kami mau ikut ya. Mereka bilang apa? Hujani kami, turunkan kepada kami amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu benar, hujani kami dengan batu-batu.
mintanya dihujani. Ini kan cara berpikir yang apa? Saking bencinya kepada Nabi Muhammad sampai mengatakan kalau Nabi Muhammad benar, turunkan kepada kami. Rugi nggak sih sebetulnya? Kan rugi. Tetapi karena benci dengan Nabi Muhammad, minta diturunkan hujan batu atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Kalau bukan Nabi, dijawabnya gimana? Kalau Nabi Muhammad bukan Nabi, ada yang minta kayak gitu gimana? Oke. Kalau kita gimana? Lu mau kapan? Sekarang? Atau mau ada persiapan? Mereka minta diturunkan hujan batu, mereka minta didatangkan azab bin Ali, azab yang pedih. Dan kalau kita baca nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, umatnya kena nggak? Umatnya mendapatkan azab, nabinya diselamatkan. Nabi Muhammad enggak. Dalam banyak riwayat itu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kamu ini manusia mulia paling agung ciptaan paling mulia. Udah urusan umatmu aku serahkan kepada. Kalau kita besar kepala nggak? Wah, Tuhan, aku senang sekali mendapatkan ini. Tapi aku kembali ke kaki. Ini namanya apa Nabi? Kalau kita ada sini urusan lain, sini saya urus. Bukannya tidak ada yang lebih rahmat dari saya, mengalahkan kau rahmat dan rahmat. Mereka minta diturunkan Nabi nggak mau. Kenapa? Karena kalau udah turun azab, nggak ada kesempatan untuk. Makanya ayatnya lanjutnya itu ayat 33-nya kan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini biasanya itu kalau kita di Indonesia, di negara-negara Islam, itu biasanya itu kalau ada acara gembira, mereka itu baca sholawat, baca maulid. Ada maulid. Kenapa? Salah satunya untuk Nabi selalu. Nah, ini kan hadir ada dua nih. Hadir offline. Hadir ini ada hadir offline, ada hadir online. Yang paling penting yang mana hadir? Offline. Kalau yang malas-malas sebenarnya online nggak ada artinya. Offline ada makannya. Online dari mana-mana bisa ya. Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mengazab mereka. Sampai kapanpun Allah nggak akan mengazab mereka selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada yang senang baca sholawatan, itu kadang-kadang ada pengajian sholawat itu, biarin aja. Ini loh. Nah, karena kan kadang-kadang yang sininya sebelah sini salah. Oh, pinggir ya. Oh, saya lupa ada ini. Offline dan online. Jadi memang kalau baca ayat Al-Quran terjemahan aja, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Kalau nggak diingetin, itu kan biasa-biasa aja nggak? Tapi kalau diingatkan, para ulama mengatakan, wa anta fihim. Dan engkau ada di tengah mereka, wahai Muhammad. Bagaimana membuat Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita?
offline dan online. Nanti ada pembahasan tuh. Tapi kan kelas kita ini masih, kita nggak usah merasa sudah hebat sekali ya. Karena orang kalau terlalu cinta atau sangat cinta, itu selalu hadir nggak? Selalu hadir. Selalu hadir dan selalu ingin cinta kepada Nabi Muhammad tuh harusnya gimana? Totalitas. Tanpa batas. Dimulai dari nol. Tanpa batas, totalitas. Karena kalau kita baca Nabi-Nabi yang sebelumnya, itu azab turun berkata. Bahkan mereka minta turun kaya. Karena terlalu kurang ajar. Nabi Muhammad kan sudah, Nabi Muhammad ini sudah hijrah loh. Sudah hijrah, mereka masih mau apa? Karena Nabi sudah menjauh tuh. Dan Nabi datang kembali ke Mekah di perdamaian Hudaybiyah ini, tujuannya untuk apa? Nabi tidak mau terjadi seperti yang terjadi dengan tentara bergajah. Nabi datang dengan pakaian ihram, Nabi sudah ambil mikot di Bir Ali, sudah berjalan sampai di Hudaybiyah tersebut, karena Nabi membelokkan jalan memang. Karena dapat informasi di Mekah itu akan menyerang kamu, wahai Muhammad. Mereka akan menghalangi kamu. Nabi belokkan, sudah dibelokkan, Qaswa itu berhenti. Apa tadi? Deprok. Kemudian Nabi Muhammad ditanya kenapa berhenti? Karena yang memberhentikan ini adalah yang pernah memberhentikan tentara bergajah. Nabi tidak mau di kampung halamannya ada pertumpahan darah. Nabi tidak mau di tempat yang disucikan itu terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Nabi berhenti. Kemudian masih pakai pakaian ihram nih. Dari Hudaybiyah ke Mekah itu 20 kilo. Sudah dekat. Mungkin kalau sekarang udah kelihatan zam-zam pelopor itu udah kelihatan. Negosiasi. Dikatakan Nabi berada di Hudaybiyah itu lebih dari 10 hari. Negosiasi. Pakai pakaian? Negosiasi sampai datang salah satu negosiatornya dari Mekah namanya Sahel. Sahel, Sahel. Namanya Sahel. Nabi Muhammad tanya, siapa dari mereka? Sahel. Sahel itu artinya gampang. Sahel itu artinya gampang. Nabi Muhammad mengatakan, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan dan digampangkan. Jadi Nabi selalu mengkaitkan nama dengan keadaan. Iya. Suhel atau Sahel. Suhel yang giginya dicopot. Waktu. Jadi ini kan tahun ke-6. Nah Suhel itu pernah ketemu sama Nabi. Sahel atau Suhel ini pernah ketemu dengan Nabi di saat perang Badar. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orator mereka sudah kita tangkap. Wah, orator nih. Orator kan mengandalkan gigi. Orator kan mengandalkan gigi. Kalau giginya bermasalah kan nggak bisa pidato, nggak bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Idzanli an anzi'a thaniyataih." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mencongkel 2 gigi yang bagian depan. Bayangkan orator bahasa Arab lagi, yang harus ada makharijnya. Izinkan saya, wahai Rasulullah, mencabut 2 gigi yang di depan. Nggak bisa jadi orator deh kan? Ini loh, inilah Rasulullah. Jangan. Nanti
Suhail bin Amr ini akan memiliki sikap yang membuat kamu senang dan bangga kepada. Ketemu lagi di Hudaybiyah nih. Jadi kan perang Badar itu tahun ke-3 Hijriah. Ini 3 tahun setelah. Nah, sudah ditangkap nih yang giginya mau dicopot, tapi ditebus. Balik lagi ke Mekah. Ketemu lagi di. Makanya kalau baca sejarahnya perdamaian Hudaybiyah, di antara yang kelihatan cukup emosional, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia lagi. Ini, wah Rasulullah, nih. Nanti dia akan memiliki sikap yang berbeda. Buat perjanjian, Hudaybiyah, di perjanjian itu, dan ini pelajaran buat kita, dan kenapa Indonesia, negaranya itu ketika para ulama merumuskan tentang piagam, nanti disebut piagam Jakarta dan seterusnya, itu kan ada yang dicoret. Karena nanti disebut dengan piagam Jakarta, di dalam piagam Jakarta itu ada yang dicoret. Yang dicoret itu apa? Melaksanakan ajaran Islam atau syariat Islam bagi para pemeluk. Kenapa dicoret? Karena saudara-saudara kita dari sebelah, wah kalau masukin agama, kami mau pindah aja deh. Dan kalau masukin agama di dalam itu, nanti kami bisa aja deh. Kenapa? Kami mau mengumumkan merdeka aja di bagian timur. Bagian timur. Dan sebelah sana, mereka bilang, kalau ada agama-agama dimasukin, nah, ini boleh. Para kiai ini hebat, para kiai. Para kiai yang kalau sudah mengatakan, masih ingat nggak perdamaian Hudaybiyah? Kan ada yang dicoret. Dan Nabi langsung yang coret. Untuk persatuan. Untuk persaudaraan. Dan yang dicoret dalam banyak riwayat dikatakan 7 kata. Piagam Jakarta pun katanya yang dicoret juga 7. Jadi kiai-kiai Indonesia itu memang kelihatan biasa. Tapi semuanya itu menyerap. Menyerap, oh ini nggak boleh. Kenapa tuh Pancasila 5 misalnya. Oh jangan-jangan ada hubungannya dengan sholat 5. Kemudian rukun Islam itu yang bisa ada simbol-simbolnya. Begitu juru rundingnya namanya Suhail, ya, insya Allah urusan kita akan mudah. Udah buat Suhail masih galak nih. Karena dia merasakan dia udah selamat di perang Badar, udah ditebus, dan dia masih menjadi orator, begitu negosiasi, sudah ada kesepakatan. Kemudian di situ tersebut, di dalam kesepakatan itu, draftnya, dalam draftnya masih disebut, ini yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan penduduk Mekah. Saya nanya, yang ngakui Muhammad Rasulullah itu siapa? Jadi Umar makin apa? Ini yang kemarin mestinya di. Kita kadang-kadang nggak sabar. Bedanya Nabi dengan selain Nabi itu, kalau Nabi itu kan bukan melampiaskan emosi, melampiaskan kemarahan dan sebagainya. Nabi Muhammad bilang, kalau kamu nggak setuju, coret. Judul-judulnya nanti Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar. Semua itu disuruh mencoret redaksi itu, nggak ada yang mau. Sayyidina Abu Bakar nggak mau, Sayyidina Ali nggak mau. Kalau kita memahami aturan agama secara letterlock, perintah Nabi harus diapakan? Nggak boleh lama-lama. Harus. Nabi Muhammad mengatakan, coret. Nabi tidak pandai baca. Yang mana? Yang mereka minta itu coret. Tidak ada yang mau. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, dan sudah sering kita ulang. Kalau kita tidak menjalani perintah Nabi, lihat dulu kenapa nggak menjalani. Jangan langsung. Banyak yang langsung ngegas. Oh, ini mengingkari Nabi. Bentar dulu. Tidak mengikuti perintah Nabi, kenapa?
Kan jelas perintahnya, jelas nggak tuh? Coret. Wahai Ali, coret. Di sini ulama itu membahas. Seorang sahabat Nabi itu kalau tidak melaksanakan itu kenapa? Kalau itu adalah perbuatan maksiat karena tidak melaksanakan perintah Nabi, Nabi marah nggak mesti? Nabi tidak marah, Nabi bahkan mengatakan, mana tulisan? Biar tangan saya sendirian. Di sini para ulama mengatakan penolakan garis miring tidak dilaksanakannya perintah Nabi di saat itu bukan karena mengingkari, tapi hormat kepada Nabi, tidak mau menghapus nama Rasul. Motifnya jelas nggak? Ini nanti kita mau kaitkan sedikit ya, misalnya sholat tarawih zaman Nabi Muhammad itu cuma beberapa kali Nabi sholat malam Ramadan berjamaah. Setelah itu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, itu kita nunggu sampai Rasulullah mengatakan takut menjadi beban untuk kamu. Nabi saya nggak tahu. Di zaman Sayyidina Umar dihidupkan lagi sholat tarawih. Disinilah wilayah para ulama mengambil kesimpulan, mengambil istimbat. Oh, Umar bin Khattab ketika menghidupkan sholat malam Ramadan dengan berjamaah, bukan ingin melawan Nabi, bukan ingin beda dengan Nabi. Tetapi apa? Sudah memahami kalau zaman beliau itu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tidak dirapihkan, nggak ada yang sholat. Kalau nggak dibuat berjamaah, berantakan. Kalau tidak dibuat berjamaah, yang sholat itu hanya dibuatlah. Jadi, kan berbeda tuh. Tidak semua berbeda dengan Nabi dianggap. Ini kita jangan tertipu nih. Tidak semua yang berbeda dengan Nabi langsung dihukumi. Zaman Nabi nggak ada sholat tarawih. Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi untuk mencoret, untuk menghapus, tidak dilaksanakan. Apakah itu berarti melanggar? Dilihat motif. Apa dorongannya? Motivasinya apa? Arisan. Arisan pengajian. Jadi arisan pengajian arisan. Ya, itu kan ada yang bikin pengajian ada arisannya dan semua. Itu boleh nggak? Zaman Nabi nggak ada loh. Oh, supaya ada ikatan, supaya ada, itu sah-sah saja. Apa? Supaya rajin datang dan sebagainya. Baik, perjanjian Hudaybiyah banyak pelajaran yang dari situ umat Islam benar-benar memahami dengan baik. Kadang-kadang awalnya nggak enak. Itu akhirnya Nabi menerima loh. Dan dalam perjanjian itu apa? Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi orang Madinah yang kembali ke Mekah nggak boleh dibalikan ke Madinah. Ini rugi apa untung? Untung mereka. Wah Rasulullah, kenapa kita harus seperti ini? Oh Rasulullah, udah kita perang saja. Kalau Nabi mau perang, bisa. Tapi nanti tanah airnya gimana? Percaya enggak? Muhammad ingin balik ke tanah air. Sampai mengorbankan. Ya. Akhirnya nanti tampillah Ummu Salamah. Tampillah ketika banyak yang
tidak menerima sahabat, nggak menerima bukan karena tidak cinta sama Nabi, bukan, tapi karena sangat sangat cinta. Rasulullah, kenapa kita harus terima? Ini kan merugikan kita. Rasulullah, sudah kita jalankan. Nanti akan ada yang lebih baik. Kelihatannya kira-kira gitu. Kalau sekarang kita terima ini, kita kelihatannya memang rugi. Tapi nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih besar. Masih banyak yang menolak. Wah, Rasulullah, kita perang saja. Kemudian Rasulullah karena melihat semangat mereka begitu istimewa, masih mau melanjutkan untuk perang saja. Rasulullah masuk ke tenda. Di tenda beliau yang ikut dalam perjalanan itu istri beliau bernama Ummu Salam. Rasulullah, kenapa kau terlihat sedih sekali? Rasulullah matahari di luar itu mereka masih semangat. Mereka tetap masih mau menjalankan untuk lanjut ke Mekah. Dan itu bisa jadi perang. Saya sudah beritahu dan mereka sepertinya masih belum bisa menerima. Ummu Salam dan nggak usah diajak diskusi lagi. Ini seperti pakai ihram. Ya, batalkan umroh. Batalkan saja umrohnya. Kamu keluar dari tenda ini, langsung kamu sembelih dam. Gak usah ngomong sama mereka. Nanti mereka melihat kamu melakukan itu, mereka akan ikut semua. Nabi keluar. Jadi nanti para ulama mengatakan apa? Saran dari perempuan boleh nggak? Di sini hebatnya jalan Islam. Jadi setiap petikan dari perjalanan Nabi itu bisa menjadi apa? Setiap petikan itu petikan ini, petikan itu menjadi ilmu. Mereka mengatakan, karena banyak masyarakat baik di Timur Tengah, di wilayah yang lain, itu mengatakan saran dari perempuan nggak penting. Bahkan ada yang meyakini nggak usah, karena sarannya pasti nggak jelas. Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasul, kalau menurut saya, kamu keluar. Sembelih, tahalul, nggak jadi umrah. Benar. Nabi keluar dari tenda, Nabi menyembelih. Yang tadi masih semangat, begitu melihat Nabi udah tidak jadi berangkat dan menyembelih hewan sebagai tanda tidak jadi berangkat umrah tersebut, akhirnya mereka semuanya juga ikut. Gak jadi. Nah, di sepanjang perjalanan mau ke Mekah itu kan masih ada yang gemes gitu kan. Gara-gara ini. Dan nanti itu ada riwayat yang mengatakan negosiator dari Nabi Muhammad yang Nabi kirim itu ke Mekah itu Sayyidina Utsman. Dan Nabi ini cerdas sekali. Karena yang dikirim itu pilihan yang memiliki dampak yang sangat bagus. Orang Mekah itu nggak akan macam-macam sama Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu kaya raya. Biasanya orang kan sama orang kaya, kalau yang dikirim orang miskin paling berantem. Yang dikirim itu Sayyidina Utsman bin Affan, yang terkenal dermawan, terkenal kaya raya, dan waktu itu memang Sayyidina Utsman itu terlambat kembali ke Hudaybiyah. Ada informasi Sayyidina Utsman itu dibunuh. Nah, Nabi sempat mengumumkan kalau Sayyidina Utsman dibunuh, ya kita harus, karena nggak boleh peraturannya. Dan akhirnya Sayyidina Utsman kembali dan terjadilah perdamaian Hudaybiyah yang mencoret 7 kata. Nah, piagam Jakarta kita lihat itu nanti dikatakan juga yang dicoret itu katanya 7 kata. Nanti saya kirimkan. Itu bagaimana perdebatan dan di sini nanti akan ada pembahasan tentang sistem negara. Sistem negara yang sesuai dengan ajaran Nabi gimana? Pemilihan langsung, pemilihan langsung, pemilihan yang diwakili kah? Kita memilih parlemen, nanti parlemen yang memilih kepala daerah, yang memilih DPR, nanti memilih presiden. Gimana? Pemilihan langsung, pemilihan yang terwakili, atau penunjukan dan seterusnya. Karena ini wilayah yang nanti kembali kepada kemaslahatan, maka para ulama berbeda-beda. Di Arab Saudi nggak ada pemilihan. Bayangin kalau Arab Saudi kayak Indonesia.
ada parlemen, partai politik, punya kepentingan. Perluasan Masjidil Haram nggak jadi-jadi. Karena begitu diputuskan, nanti ada oposisi. Jadi kita bersyukur Arab Saudi seperti itu. Meskipun mungkin ada catatan ya. Itu kan kayaknya nggak bisa diajak apa? Nggak bisa diajak dialog, diajak ngobrol. Karena kalau yang seperti itu diajak dialog atau kebanyakan dialog kayak jadi-jadi. Makanya polisinya Arab Saudi itu nggak bisa diajak dialog. Bayangkan kalau diajak dialog, menerima berubah aja. Jadi mereka tuh seperti sudah pas. Biarin aja. Jangan sampai kalau pakai sistem yang terbuka, yang semua bisa ngomong, itu komentar banyak. Itu mau merubah misalnya tempat sa'i dibikin 4 lantai, buat jejak pendapat, bikin voting di MPR dan DPR misalnya. Tanda masuknya Hajar al-Aswad itu mau dikasih lampu warna hijau, warna kuning, warna merah, dibuat voting di DPR. Yang hijau merasa menang, partainya warna hijau, yang partai lain. Misalnya kan gitu kan, selesai ya? Nggak selesai. Nah, setiap wilayah itu memiliki karakter. Makanya kita nggak usah paksakan karakter-karakter yang berbeda itu dengan sistem yang sesuai dengan karakter tersebut. Pintu, nama-nama pintu Masjidil Haram. Kalau diserahkan kepada DPR, kapan selesai? Iya kan? Masjidil Haram, berapa lantai tempat sa'i? Bahan yang digunakan, batu yang digunakan tuh batu apa? Jadi. Nah, hanya di sana sistemnya seperti itu, di kita sistemnya seperti ini, karena memang kita senang ngobrol, senang lobby, senang ngobrol. Jadi ya begitulah. Bagus, sesuai dengan, dan kita menjadi negara Islam yang 5 negara demokrasi besar di dunia dan negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Masing-masing punya. Saya membayangkan kalau Arab Saudi pakai sistem seperti itu tuh repot sekali. Kosnya terlalu, karena kan enak, mereka tuh enak gitu. Raja punya namanya Majelis Syuro. Majelis Syuro itu ditunjuk oleh raja dan biasanya mewakili wilayah. Ada keterwakilan, bisa keterwakilan wilayah, keterwakilan profesi. Wilayah misalnya yang dipilih itu seorang yang dipilih misalnya seorang ahli teknologi. Berarti dia mewakili profesi. Oh, yang ahli teknologi itu ternyata tinggalnya dari Saudi bagian timur. Berarti dia mewakili keterwakilan profesinya dan keterwakilan, oh sekarang jumlah dari Majelis Syuro itu ada 30% perempuan. Nah, perempuan itu bukan hanya sekedar perempuan, mewakili atau keterwakilan dari perempuan saja, tapi nanti ada wilayah juga, ada profesi juga. Nah, itulah yang dilaksanakan di sana. Boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi yang terlalu memahami demokrasi dengan pemahaman tertentu menganggap itu tidak demokrasi. Inggris. Sistemnya juga Inggris. Kerajaan. Ada parlemennya. Ada parlemennya, ada rajanya, ada parlemennya, ada perdana menteri. Perdana menteri dipilih gimana? Malaysia punya sistem juga kerajaan, tapi ada Jordan kerajaan.
Ada parlemen. Mesir, Republik Uni Emirat Arab. Itu kan baru penyatuannya menjadi Uni. Tadinya kan Emirat itu. Keamiran. Wilayah Abu Dhabi sendiri rajanya, Dubai rajanya sendiri, semua menjadi satu, namanya Uni Emirat, punya sistem sendiri. Indonesia punya sistem sendiri. Disinilah para ulama mengatakan tidak boleh Anda mengkafirkan salah satu dari yang berbeda itu, karena yang berbeda itu masing-masing punya dasar. Nah, kita mau kembali ke surat Al-Anfal. Nabi Muhammad tidak pernah mau umatnya mendapatkan azab. Ketika mereka minta diturunkan azab, Tuhan yang mengatakan, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Kenapa umat Islam banyak yang senang dengan maulidan, banyak yang senang dengan sholawatan? Karena menghadirkan. Gitu loh. Engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah tadi kan kita tanya, offline atau online? Nabi Muhammad hadir, sunnahnya hadir, Al-Qurannya hadir. Jadi kehadiran Nabi Muhammad, karena beliau sudah wafat, tidak diartikan kehadiran fisik, tapi diartikan kehadiran sunnah, Al-Quran, ajaran. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad secara fisik, lihatlah baik-baik peninggalannya yang sangat indah. Al-Quran yang menakjubkan dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang suci. Nabi Muhammad kita hadirkan itu bisa dengan berbagai macam pengajian ini. Karena kita baca Nabi Muhammad tidak pernah satu hari itu tidak baca. Nabi Muhammad yang selalu meminta kepada umatnya, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntut dia nanti di akhir. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya tidak menghormati Al-Quran, maka nanti Al-Quran juga tidak akan menuntut dia. Dan menghadirkan Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengazab mereka ketika engkau ada di tengah-tengah. Nah, menghadirkan Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara. Pengajian kita ini Muhammad sudah sekian. Sudah 25 tahun. 26 tahun. 26 Januari itu nanti sudah 2 tahun. Menghadirkan Nabi Muhammad dengan pertama Al-Quran. Yang kedua itu dengan sunnahnya atau hadis-hadis. Kemudian Nabi Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga memperbanyak sholawat. Ustaz, kenapa memperbanyak sholawat kepada ini? Karena Allah nggak pernah berhenti sholawat kepada Nabi. Kita buka di dalam surat Al-Ahzab. Ayat 50. Surat 33 ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat baru dipanggil, hei orang-orang bersolawatlah kepada Nabi. Jadi menghadirkan Nabi
menghadirkan Nabi itu Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi. Kemudian sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti salah satu dari bakti kita kepada orang tua kita adalah bersolawat kepada Nabi. Ustaz, maksudnya apa? Kok bersolawat kepada Nabi ada hubungannya dengan berbakti kepada orang tua? Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau hari Jumat, perbanyaklah sholawatmu kepada, karena sholawatmu kepadaku akan disampaikan kepadaku dan disebut nama yang bersolawat dan nama orang tua. Yang bersolawat adalah Fulana binti Fulan. Disebut yang bersolawat, wahai Rasulullah. Nanti ada malaikat yang ditugaskan, wahai Rasulullah, si Fulana binti Fulan. Sehingga sebagian ulama mengatakan di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah bersolawat kepada Nabi. Dan sholawat berarti menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kalau menyambut panggilan azan, boleh dibuka dalam surat Al-Isra ayat 79. Quran surat 17 ayat 79. Sebelum dibaca, kalau azan dikumandang, kita dianjurkan untuk menyambut. Sambutlah seperti yang dikumandangkan, kecuali yang berbeda itu yang kita nggak ulang tuh cuma ketika hayya 'alas shalah sama as-shalatu khairum minan naum. Jadi jangan as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum. Apa malaikatnya? Ini belum ngaji kali. Jadi ketika jadi begitu muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dianjurkan untuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti ada sebagian ulama itu kalau sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu musab-musab kedua mata. Kenapa? Bukan Allah. Karena Nabi Muhammad mengatakan mataku itu menjadi sedap kalau mau dipanggil untuk sholat. Wajilah qurratu aini fi shalah. Nabi Muhammad mengatakan ada beberapa dalam kehidupan dunia itu yang aku cintai. Salah satunya namanya wajilah qurratu aini fi shalah. Mataku menjadi sedap ketika ada panggilan sholat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau yang belum ngaji pasti hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Mari atau diseru untuk menuju sholat. Hayya 'alal falah. La haula. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu memberikan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Begitu subuhkan as-shalatu khairum minan naum. Shadaqta wa barar. Engkau jujur dan engkau baik. Shadaqta wa barar. Jadi dijawab as-shalatu khairum minan naum, dijawab juga as-shalatu khairum minan naum. Berarti jadi shadaqta wa barar. Kemudian sampai Allahu Akbar la ilaha illallah. Baru ada doa setelah azan.
Doa setelah azan itu apa? Allahumma rabbana jika wa kita maqasadil ati wa darajatul aliyah wa rasul maqamal mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Setiap azan dikumandangkan, kalau kita ingin Nabi Muhammad selalu hadir, jawablah muazzin dan bacalah doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu bagian dari yang kita akan baca dari surat Al-Isra. Kalau azannya dari Istiqlal, ada masjid, kan Ya. masjid dan terdengarkan cuma dari masjid. Jadi ini karena itu online, maka jawabannya sudah. Jadi ada seorang ini cerita tapi nggak usah dinikah. Ada orang pelit sekali. Pelit. Namanya katakanlah Mr. X. Terkenal pelit. Pokoknya nggak ada orang lebih pelit dari dia. Giginya itu ompong, nggak ada gigi. Datang ke tukang gigi. Nanya, kalau saya mau pakai gigi palsu, berapa harga? 10 juta Pak. Besar 10 juta. Coba kayak gimana? Akhirnya beli dia gigi palsu. Ya, ini si tukang gigi agak curiga. Tumben dia nggak nawar. Biasanya nawar. Pasang bagus. Bayar 10 juta. Nggak pakai nawar. Ini curiga. Begitu mau store kentang, uang palsu. Datang, Mr. X, kamu itu pantesan kamu nggak pakai nawar. Ternyata kamu kok gitu bayar pakai uang palsu. Ini apa ini namanya? Yang kamu kasih ke saya apa? Yang kamu pasangin ke saya apa? Gigi palsu. Lalu saya bayarnya? Jangan ditiru. Ini cuma cerita. Orang kan akal-akalannya baik. Jadi kalau misalnya itu adalah online, dan itu tidak mengikat kita, bagus kalau kita bisa jawab. Tapi kalau kita nggak jawab, karena itu online. Online itu kan dia di TV kalau memang waktunya dan di tempat kita juga sama, maka kita jawab yang di tempat kita. Jadi boleh dijawab, boleh juga tidak. Ketika dijawab itu bagian dari merasa terpanggil. Ketika tidak dijawab, karena memang online, bukan orang. Kita nggak tahu itu, jangan lagi salah juga, waktunya berbeda dan seterusnya. Nah, Bagi bulan Ramadan nanti ada iklan sirup, kita jawab. Jadi yang gigi palsu bayar pakai jangan begitu. Nah, kembali menghadirkan Nabi Muhammad, salah satunya adalah menyambut azan dan membaca doa setelah azan. Salah satu dari bagian isi doa setelah azan itu yang nanti disebut di dalam ayat 79 surat Al-Isra. Ya. Quran surat 17 ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, tempat makam kedudukan yang terpuji. Nabi Muhammad menyatakan bahwa beliau yang akan mendapatkan tempat yang terpuji itu atau kedudukan yang terpuji itu atau maqaman mahmuda. Makanya salah satu dari bagian isi doa setelah azan, Allahumma barik lana wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa
Wasilah wa syaraf wa barakat al-aliyah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Berikan kepada beliau kedudukan yang terpuji sebagaimana yang kau. Kemudian menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan tidak pernah putus membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, itu berarti kita meniru lidah Nabi. Saya minta dibuka beberapa ayat terkait dengan lidah Nabi Muhammad SAW. Surat Maryam. Surat Maryam. Ayat 97. Quran surat 19 ayat 97. Baca dari 19. Quran surat 19 ayat 95 sampai 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah Maha Pengasih akan menenangkan rasa kasih sayang bagi mereka. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan memberikan, Tuhan yang Maha Pengasih akan memberikan kepada mereka semua itu kasih sayang. Jadi nanti orang yang beriman itu akan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan. Jadi mohon maaf ya, itu ada yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa diukur oleh ukuran apapun. Rasa yang ada di dalam hati kita bisa diukur. Jadi ayatnya mudah. Ini ayat 96. Itu ada seorang ulama besar masa lalu. Itu kalau sholat malam, yang dibacanya ayat ini satu, ratusan kali juga. Karena ingin menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang tersebut. Kemudian ayat 97, terjemahannya dengan bahasa kamu. Iya. Wa inna ma yassarnahu bilisanika. Maka sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bilisanika. Dengan diartikan bahasa, tetapi pertama dia berarti dengan lidahmu, wahai Muhammad. Siapa yang ingin lidahnya seperti lidah Nabi Muhammad, maka banyak-banyak membaca yang selalu membasahi lidah Nabi. Nabi Muhammad lidahnya selalu basah dengan membaca Al-Quran. Kemudian ayat yang selanjutnya, surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat 54. 44 ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Bahasa itu bilisan, kalau itu lisan, lidah. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau membaca Al-Quran itu kan sampai sebagian sahabat mengatakan, Ustaz, ini pernah ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kita sholat itu pakai bahasa hati? Jadi ucapkan. Ya nanti ada ulama yang mengatakan, yang penting hati kamu lagi.
Imamnya baca Fatihah kan kita kan nggak terdengar membaca, kita mendengarkan imam. Atau ketika sholat itu adalah sholat siang hari yang tidak ada suara imam, itu gimana itu? Nah, nanti para ulama mengatakan, kami melihat Nabi membaca itu, walaupun nggak ada suaranya, terlihat gerakan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda kalau qiraatul qalb, bacaan dalam hati. Itu kan siapa yang tahu kalau kita baca atau tidak? Tapi kami mengetahui, kata para sahabat, kami mengetahui Nabi Muhammad membaca itu bittirar bilihiyatihi, karena terjadi pergerakan di mulut beliau, sehingga disitulah para ulama mengatakan walaupun jadi makmum baca tetap menggerakkan mulut. Fatihah. Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang dua, Biasa. apa? Biasa. Bagus, memang aturannya seperti itu. Semestinya bergerak juga mulut kalau baca. Iya. Bagusnya didengar oleh Diri sendiri. jangan telinga nggak dengar. Gengges banget. Apa? Dan orang lain. Yang ketiga, lisan. Di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, surat 75. Ayat 16. 16 sampai dengan 19. Quran surat 16 sampai 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Nabi Muhammad itu kalau ahli guru, itu beliau ingin cepat. Ingin cepat. Karena semua yang cinta, semua yang senang nggak mau ditunda-tunda. Mau cepat. Diingatkan, jangan kamu menggerakkan lidahmu. La tuharrik bihi lisanaka. Nah, di sini lisan artinya lidah, bukan bahasa. Yang sebelumnya tadi kan bahasamu. Memang awalnya lisan itu artinya lidah. Tetapi karena memang bahasa yang digunakan itu pasti menggunakan lidah. Nah, yang kita inginkan untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW, jadikanlah lidah kita seperti lidah Nabi, yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pembacaan Al-Quran. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, jangan terburu-buru dalam membaca Al-Quran, jangan gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran terburu-buru, karena kata Allah, tanggungan kami yang mengumpulkan dan tanggungan kami, jaminan dari kami untuk terbaca dan membuatnya selalu terbaca. Maka jika kami membacakannya, maka ikutilah bacaannya, dan sungguh atas kami tanggungan untuk penjelasan bacaan Al-Quran tersebut. Kita ingin Nabi Muhammad selalu hadir di tengah-tengah kita, walaupun fisiknya. Kemudian di dalam surat, jadi Nabi Muhammad itu sayangnya sama kita sampai nanti hari kiamat. Dan Nabi Muhammad walaupun beliau tidak ada di tengah-tengah kita, itu beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh umat. Saya minta dibuka
Ada sedih dalam surat Al-Furqan Dalam surat 25 ayat 27 sampai 30. Surat 25 Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nabi Muhammad umatku sebagian dari mereka menjadikan Al-Quran terkecil, diabaikan. Ya, Ibnu Qaumi, mereka kaumku itu menjadikan Al-Quran tersingkirkan. Nah, Al-Quran itu tersingkir bisa juga secara zahir, bisa juga secara zahir tak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Inna Allah dan Quran mahjura. Mereka jadikan Al-Quran itu terasingkan, nggak dibaca, bisa. Kemudian yang makna yang keduanya, ajaran Al-Quran tidak diindahkan. Jadi Al-Quran yang nggak dipegang, nggak pernah dibaca, itu secara zahir. Dan nanti secara batin itu petunjuk arahan Al-Quran nggak pernah dipegang. Al-Quran itu bilang, jangan kepo. Al-Quran itu. Al-Quran bilang kalau jalan, gimana jalan orang yang beriman? Al-Quran mengajarkan matanya orang beriman itu gimana? Jangan orang yang beriman suaranya gimana? Jangan menganggap Al-Quran kata Nabi Muhammad. Nabi dalam keadaan sedih. Tuhan, umatku mengucilkan Al-Quran. Nah, mengucilkan Al-Quran bisa jadi juga karena salah paham. Akhirnya menganggap Al-Quran itu tidak benar, menganggap Al-Quran itu tidak tepat, menganggap Al-Quran itu salah. Nah, untuk kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Sedikit apapun, setiap hari peganglah Al-Quran. Basahi lidahmu dengan membaca Al-Quran. Dan saking sayangnya Nabi Muhammad sama umatnya, Nabi Muhammad boleh dibaca lagi satu lagi sebelum nanti di ayat yang terakhir terkait dengan ulang tahun. Nabi Muhammad SAW saking sayangnya sebentar di dalam ayat surat At-Tahrim. At-Tahrim 66 ayat 8. Quran surat 66 ayat 8. Surat 66 ayat 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang bersih, Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taubat nasuha, dipanggil untuk taubat dan nasuha orang yang beriman. Dengan itu Allah akan menghapus keburukan dan Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Di hari tersebut Allah tidak menghinakan. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu. Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi, dan akan terpancar cahaya. Kita kalau baca doa itu, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakan kepada kami cahaya kami. Ya doi. Innaka ala dari sini. Nah, Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat akan berdiri dan akan bersama beliau umat beliau yang benar-benar selalu ingin dekat dengan beliau, dan pada saat itu akan ada cahaya yang terpancar dari depan mereka dan dari sebelah kanan. Depan. Oh, depan itu nanti artinya kalau kanan itu amalan-amalan baik. Kalau depan nanti ada yang mengambil itu semua niat-niat kan ya di jalur depan. Niat-niatnya dan amalan-amalan baik akan menjadi cahaya yang terpancar dan minta disempurnakan. Artinya gimana? Nur, sempurnakan untuk kami cahaya kami, dan Engkau Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kembali ke surat Al-Anfal, Allah tidak akan mengazab selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mungkin akan mengazab, mustahil Allah akan mengazab selagi mereka beristighfar. Dua yang akan menyebabkan tidak akan ada azab. Yang pertama, hadirnya Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah istighfar. Istighfar umat Nabi Muhammad. Makanya hampir semua pertemuan kita itu ada sholawat, ada istighfar. Kenapa? Untuk mengikat, jangan sampai ada azab yang kemudian sebelum kita akhiri, saya minta dibukakan terkait dengan boleh gak bahagia? Ada yang ulang tahun, boleh gak bahagia? Boleh gak? Boleh gak? Harus. Di dalam surat Yunus Surat 10. Surat 10, surat Yunus, ayat 58. ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmat, karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Boleh nggak berbahagia
Boleh nggak sih berbahagia? Boleh. Karunia Allah dan rahmatnya. Umur karunia bukan? Boleh nggak senang? Boleh nggak? Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmat. Dengan itulah hendaknya mereka berbahagia. Ustaz, ucapin selamat ulang tahun katanya nggak boleh. Nggak apa-apa. Kita nggak usah permasalahkan. Karena memang mungkin ada orang-orang yang sangat hati-hati. Dan kita harus hargai. Tetapi kita yang mengucapkan selamat ulang tahun itu kita sadar betul umur itu karunia dari Allah. Umur itu rahmat dari Allah. Pantaskah atau tidak pantas kalau yang karunia dan tidak itu lewat begitu saja, tidak ditandai. Makanya peringatan ulang tahun itu tidak ada masalah jika memang dipahami, mensyukuri nikmat Allah. Bahkan di ayat yang semuanya kita sudah hafal itu kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, terhadap kenikmatan Tuhanmu maka kamu ungkapkan. Nah, salah satu mengungkapkan itu, salah satunya gitu kan, kalau ada yang berulang tahun, kita berdoa untuknya. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kebaikan. Sebelum kita tutup, waktu perjanjian Hudaybiyah itu, kembali Hudaybiyah itu, begitu akan kembali ke Madinah, mereka tuh semuanya banyak yang masih diam. Sayyidina Umar yang agak kelihatan emosional waktu itu berusaha untuk membuat suasana cair, ingin memanggil Nabi Muhammad. Akhirnya beliau memberanikan diri, wahai Rasulullah, sampai 3 kali gak dijawab. Sayyidina Umar langsung merasa, jangan-jangan Nabi marah. Gak lama Nabi baru menjawab, wahai Umar, maaf, tapi kamu manggil aku Rasulullah. Saya mengatakan maaf, aku tidak sempat menyambut, aku tidak sempat meresponmu, karena baru ada diturunkan kepadaku surat yang lebih aku cintai dari terbitnya matahari ataupun terbenamnya matahari. Surat Inna Fatahna Laka Fatahna Mubina. Surat Al-Fatah boleh dibuka ayat pertama dan kedua. Surat Al-Fatah ayat 1 dan 2. Surat 48. Surat 48 ayat 1 dan 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Baca sampai ayat 5 dan nanti ditutup dengan ayat yang dikatakan oleh para ulama. Ayat itu mewakili semua huruf hijaiyah yang ada dalam bahasa. Penutup dari surat Al-Fatah. Inna Fatahna turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab ingin mencairkan suasana. Ternyata Nabi Muhammad tidak merespon atau belum merespon beliau, bukan karena marah, tapi karena turun surat yang Nabi Muhammad mengatakan, surat itu lebih aku cintai dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Terbit matahari itu penting, terbenam juga penting. Nabi Muhammad mengatakan, surat ini lebih aku cintai dari terbitnya matahari atau terbenamnya matahari, yang di sana disebut kami memberikan kemenangan. Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Kemenangan terbuka, membuka, sampai para ulama mengatakan, kalau orang tidak masalah, tidak terbuka-buka, tidak terbuka tuh, ada jalan yang terbuka menjadi jalan keluar, itu dianjurkan baca. Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW
Dan sebelum nanti yang mau ditanyakan atau sampaikan informasi sedikit terkait dengan Gaza sampai hari ini, memang kemarin lusa itu bantuan dari kita sudah mulai masuk, tetapi di Gaza itu akan turun hujan deras. Jadi kita mengharap mudah-mudahan bantuan kita itu bisa menjadi bagian yang meringankan penderitaan mereka. Kemudian yang kedua, Sumatera. Mungkin kita sih mengharap dalam waktu dekat itu sudah banyak yang bisa terselesaikan, dan saya juga ada jadwal minggu depan itu akan ke sana lagi dipastikan itu titik yang akan kita kunjungi, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, sama Aceh, dan kita juga akan menyampaikan bantuan ke sana melihat secara langsung, dan dari pihak sahabat-sahabat kita dari luar negeri memang sudah banyak yang memberikan bantuan, tapi pemerintah kan belum mengatakan bahwa itu bencana nasional dengan berbagai macam pertimbangan. Allah alam pertimbangannya seperti itu, dan korban masih cukup banyak, bantuan sudah banyak yang sampai, tetapi kita harus hati-hati seperti yang kita sampaikan juga oleh sahabat yang lalu, banyak yang menyebarkan berita-berita bohong yang mengatakan berbau di dalam mobil semuanya baunya, padahal itu tidak ada. Kita harus hati-hati dan kita terus berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang di sana dikuatkan, diberikan ketabahan dan kekuatan, dan Indonesia jangan sampai mendapatkan apa-apa yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua yang tidak kita inginkan. Itu informasi sedikit, dan kalau yang ditanyakan silahkan sebelum kita tutup. Baik, terima kasih teman-teman untuk bantuannya untuk upaya saya dan yang dikumpulkan itu diberikan beras dan sudah disalurkan kepada rumah-rumah yang terdampak untuk mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo beras. Terima kasih banyak, semoga apa yang dilakukan teman-teman Allah membalas dan memberikan yang baik. Nah, untuk mungkin banyak teman-teman yang baru yang belum tahu, Sakali adalah ketua dari lembaga zakat infak sedekah dari Nahdlatul Ulama. Jadi bagi yang ingin memberikan bantuan melalui Lazus itu silakan, pasti lebih luas jangkauannya karena akan langsung ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lebih saja. Begitu juga untuk bantuan untuk Gaza, dipersilakan. Saya belum share sekali kemarin saya foto-foto bantuan untuk Gaza saja. Karena saya kirimkan oleh teman-teman. Baik, kalau ada yang mau bertanya atau mau disampaikan, dipersilakan. Dan kami silakan. Tapi di luar ini boleh. Sekali saya mau masukkan. Tadi saya bilang kalau kita sholat, sebaiknya kita menafaskan. Ini pernah ada teman kami yang terlalu. Mereka bicara dengan bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat Al-Quran itu beda. Dan buat teman-teman yang udah bisa, dia pada sholat itu goyang tangannya. Karena suka membaca. Bagian bilang itu nggak boleh, karena nggak boleh bergerak-gerak waktu sholat. Tapi itu bukan gerak, itu lagi baca. Tapi teman jadi tegur di masjid tegur. Nah itu mau tahu gimana seharusnya. Iya, jadi kan untuk tunarungu. Iya, mereka punya bahasa tersendiri. Ya. Dan itu bahasa yang mengekspresikan mereka sedang membaca. Nah yang menegur itu nggak paham berarti. Iya, dia nggak tahu dia tunarungu kan orang muda kelihatan. Jadi yang kita sayangkan banyak orang itu menegur tapi tidak paham bahwa malah justru dia yang salah. Si tunarungu itu tidak salah karena tanda dia membaca itu dengan bahasa tubuh seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu banyak gerakannya itu. Yang tidak perlu gerak dia gerak-gerak gitu. Kalau ini kan memang menjadi bagian dari, jadi nggak ada masalah. Jadi untuk yang ditanyakan tadi itu tidak ada masalah. Dan kita ingin mengingatkan Ustadz, ingin mengingatkan siapapun jangan menegur kalau nggak ngerti. Karena yang berkebutuhan khusus tersebut dia memiliki gerakan-gerakan yang menandakan. Jadi kalau secara normal, secara umum mah nggak boleh. Kita tuh kalau melihat itu, mohon maaf ya, di beberapa negara Timur Tengah itu mereka kalau sholat itu kadang-kadang berubah sorban, berubah ini, berubah itu masya Allah. Kalau padahal di Indonesia tertib banget gitu, nggak mau bergerak sedikit pun. Tapi di sana kadang-kadang sembarangan aja gitu yang kita sesalkan. Jadi yang ditanya oleh Mbak Tami itu nggak ada masalah. Dan sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mereka bisa pahami bahwa yang membuat mereka khusyuk
Itu bagus. Dan memang intinya nanti Allah tidak melihat warna kulit kamu, tidak melihat jasad kamu, tapi yang Allah lihat adalah amal dan hati kamu. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kemarin itu. Alhamdulillah Ustaz kita sudah laksanakan ketika sholat, kajian fikih sholat dan tarawih. Itu kemarin disampaikan dengan perbandingan mazhab. Kalau Syafi'i itu strict banget, tidak boleh 3 gerakan. Tapi untuk Hambali itu tidak ada batasan. Makanya kenapa katanya imam di sana tuh sudah membaiki jubahnya, karena memang tidak ada batasan untuk jumlah gerakan di dalam sholat. Terutama ini mengapresiasi pengertian itu bagus sekali. Silakan dijelaskan yang belum sempat dengerin ya. Yang kedua, karena imam Syafi'i itu terlatih. Saya kalau belajar PG, saya bilang, kalau buat sholat aja kamu gak rapi. Kalau dibuat dalam sholat kamu gak dibikin ketat, terus kapan lagi kamu mau ketat? Pokoknya imam Syafi'i kan agak bergerak tuh gak boleh lebih dari 3 dan gak boleh gerakan yang besar. Jadi kok tuh gini tuh gitu. Jadi kalau yang sini kenanya bukan begini, gini tuh. Ini terus gini tuh. Karena tidak mau ada gerakan-gerakan. Bagus ya. Kemarin kalau disampaikan tentang gerakan itu, kalau dia menggunakan otot, dia berdiri 3 kali. Jadi kalau kita mau menggerak, misalnya di sini atau berdiri, ini tidak otot. Mau bergeraknya lebih dari 3 pada masalah, tapi oleh nah ini yang hanya boleh 3 kali dalam 1 rakaat. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Monika. Saya juga deh. Baik, teman-teman ada aturan di dalam Islam. Mendiamkan saudara itu jangan lebih dari 3 hari. Saudara jadi nanti akan ada pemberdayaan. Kalau ditutup pintu sudah tidak seperti demikian. Tetapi Nabi Muhammad mengizinkan, dan ini menjadi bagus sekali para psikolog itu agung. Dikasih kesempatan untuk kan kesel, nggak mau ngomong, tapi jangan kelamaan. 3 hari. Setelah itu diminta untuk cair. Mau saudara, mau teman, apalagi yang punya ikatan. Yang punya ikatan itu kan yang punya ikatan tersebut harus lebih mendapatkan perhatian. Jadi benar ada hadisnya, dan itu bagian dari etika bersahabat, etika berhubungan, bersosialisasi baik dengan keluarga atau dengan selain keluarga yang merupakan saudara. Kalau disebut saudara itu artinya yang bukan perang sama kita, yang nggak perang sama kita. Kalau pacar. Apa? Jadi 3 hari itu batas untuk kita datang. Setelah itu harus diupayakan untuk tidak ada permusuhan lagi. Jadi diizinkan 3 hari. Baik, tadi siapa? Saya gimana juga? Wahai orang yang beriman, ada ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu itu dalam apa berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa.
Kalau ayat redaksinya berbentuk al-mu'minun itu berat. Ada surat namanya surat al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-mu'minun yang keimanan sudah melekat. Tapi kalau masih ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun, itu artinya apa? Yang punya iman sebanyak sekecil apapun. Hei, kamu punya iman walaupun kecil, walaupun tipis, walaupun. Karena memang masalah keimanan itu ada di hati. Walaupun nanti kita dalam melanjutkan surat Al-Mumtahanah, itu kan Nabi Muhammad diminta, wanita-wanita yang datang dari Mekah, kamu uji dulu keimanannya. Padahal Allah Maha mengetahui akan keimanan mereka. Kenapa diuji? Karena memang iman bisa kelihatan secara zahir. Walaupun mutlaknya itu hanya Allah ya. Kan bisa jadi orang menunjukkan sholat tapi dia tidak. Jadi kenapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu? Karena memang semestinya orang yang beriman itu cepat taubat. Paling layak untuk taubat itu orang imannya berapapun. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ketika dia berbuat buruk, imannya sedang. Ketika dia berbuat baik, itu tanda imannya sedang naik. Makanya diminta orang-orang yang beriman untuk taubatan nasuha. Dan ketika terjadi taubat itu, Allah hapus dan Allah sudah siapkan cahaya. Makanya dilahirkan akhirana nur. Dan akan mendapatkan cahaya yang memancar. Kira-kira seperti itu. Ada lagi sebelum kita? Lanjutan itu tadi Ustaz. Taubatan nasuha itu boleh berkali-kali Ustaz. Kan habis taubatan nasuha kita bisa bertala lagi banyak. Boleh ya? Boleh kan ada nasuha. Allah tidak akan bosan. Allah tidak akan bosan sampai kamu pun bosan. Allah tidak bosan. Jadi nanti dalam hadis suci Allah yang mengatakan, hai hambaku, siapa yang datang kepadaku di malam hari dengan membawa dosa sampai menembus langit, dia datang kepadaku meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Itu nanti ada hadisnya, fala ubali, maka aku tidak peduli jika kamu datang kepadaku di siang hari dengan penuh membawa dosa yang sampai menembus langit, kamu datang kepadaku meminta ampun, aku ampuni dan aku tidak peduli. Aku ampuni, aku tidak peduli. Aku ampuni, aku tidak peduli. Sampai ulama menyebut itu hadis fala ubali. Aku ampuni, aku tidak peduli. Mau sebesar apapun, mau berapa kali pun, karena Allah tidak pernah menutup pintunya sampai nyawa di kerongkongan. Ibu kedatangan anaknya jam berapa diterima? Kesalahan yang keberapa? Aku ampuni, aku tidak peduli. Berapapun sebanyak. Ustaz habis tobat lagi terus. Karena setan senang. Kalau orang sudah tobat maksiat, setan bilang, kamu ngapain tobat lagi percuma? Itu setan. Ngapain kamu tobat lagi? Kamu nggak malu sama Tuhan? Gak? Buang itu. Allah senang dengan hambanya yang berkali-kali datang pun gak ada masalah. Yang penting dia terus berusaha untuk kembali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lagi dari satu? Tadi satu. Ya ini silakan. Assalamualaikum. Seorang dengan kekasihnya kalau meminta maaf gimana? Seorang dengan kekasihnya kalau meminta maaf gimana? Maaf ya, sebentar lagi. Hubungan kita dengan Allah melebihi hubungan kita dengan kekasih. Kekasih senang kan kalau misalnya datang minta maaf kemudian menyebutkan. Hubungan kita dengan Allah melebihi hubungan kekasih dengan kekasih. Disebut kalau dia senang, sebut boleh, nggak disebut boleh.
Yang penting menunjukkan bahwa kita taubat, kita kembali, tidak mau melakukan lagi. Dan Allah tidak peduli kalau datang, ya ampuni. Gak wajib juga sholat sunat taubah, gak wajib. Karena kalau mau wajib sholat sunat taubah, begitu gak ada air gak sholat-sholat. Begitu di jalan gak. Sementara taubat itu dengan ajal kan main kejar-kejaran. Taubat itu dengan ajal main kejar-kejaran. Makanya taubat itu di mana saja, kapan saja diterima. Engkau datang, aku tidak peduli. Engkau datang, aku tidak peduli. Kekasih dengan kekasihnya gimana? Hubungan kita dengan Allah lebih dari hubungan kekasih dengan kekasih. Ada lagi sebelum kita tutup? Ya. Ya. Pengen duitnya balik atau pengen diem aja? Iya kan? Gini, kita berusaha mendiamkan orang itu tidak lebih dari 3 hari. Itu kita berusaha. Dan itu aturan Nabi. Dan memang kalau udah 3 hari, emang duitnya kalau didiemin balik. Kan enggak. Jadi ajaran Nabi itu untuk membuat kita gini. Hati kita tuh jangan diisi yang gak penting. Terlalu mahal hati kalau diisi dengan dompet kita tuh terlalu penting kalau diisi kertas-kertas gak jelas. Hati terlalu mahal kalau diisi dengan yang tidak begitu bermanfaat. 3 hari, setelah itu kita menyapa dia dengan menunjukkan bahwa kita masih menuntut hak kita nggak salah. Gitu. 3 hari, Pak. Iya. Jangan dimusuhin. Dituntut. Allah alam. Kalau tidak lagi kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu untuk seluruh orang tua kita yang Masya Allah, gede banget, terima kasih ya. kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah selalu mengingatkan untuk orang tua yang paling kita di alam barzah mendapatkan alam surga, bahagia, cahaya yang kita kirimkan muncul di kita yang pasti kita semua orang pernah berbiasa kepada kita. Kita kirimkan selalu untuk almarhum Muhsin almarhum Yayu almarhum Bapak Tinggi Almarhum Untuk Mbak Lilis, Mbak Andri, dan juga terus sebagai biasa Palestina untuk saudara kita di Sumatera telah diambil oleh Allah mudah-mudahan berhasil mulia di sisi Allah kita pahala yang sesempurna mungkin dan untuk saudara-saudara dalam keadaan sakit dalam penyakit pemulihan dan kesembuhan dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua khusus yang ulang tahun. Mudah-mudahan semua niat-niat, semua cita-cita, semua harapan yang berulang tahun, Babina, Ahmad, seperti ulang tahun mudah-mudahan ada umur sehat walafiat, dan kita semua mudah-mudahan kita anak cucu kita menantu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita inginkan, dan semoga hajat yang berulang tahun hajat kita semuanya
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama dan orang kami tentang agama. Karena agama kita itu semua urusan. Perbaikilah dunia kami. Karena di dunia ini tempat kami menjalani kehidupan. Dan perbaikilah akhirat kami. Karena akhirat telah pasti kami akan kembali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baik untuk mendapatkan ridha dari Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami, karena mereka tempat kami mendapatkan ridha, karena mereka sumber kami mendapatkan rahmat dan ridha. Sayangi kedua orang tua kami, karena mereka sangat kami. Rabbana hablan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakan untuk kami suami, istri, anak cucu itu yang menjadi pendapat kami, menjadikan kami hamba-hamba dalam barisan orang. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahmah. Ya Allah, turunkan keberkahan yang sempurna untuk anak-anak. Jaga anak-anak dari semua yang tidak kami inginkan. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang berlimpah, yang berberkah. Berikan kepada kami rezeki yang salah satu bentuk kesuksesan anak-anak, kebaikan anak-anak, keberhasilan anak-anak di dunia sampai di akhirat. Allahumma irhamna washfi marhana wa afi mubtalana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat ulang tahun dan semoga kita semua selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ini untuk kehadiran dan doanya kita semua.